Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial cara konfigurasi IP address menggunakan routing statik dan backup config via TFTP menggunakan 3 router di paket tracer. Langkah yang pertama yaitu buat topologi seperti video di atas, lalu isi IP address-nya, isi gateway-nya, isi IP routernya, dan isi IP servernya. Jika sudah, lalu kita klik komputer kliennya, lalu kita pilih IP configuration, lalu kita sesuaikan IP address-nya dengan yang sudah kita buat, lalu isi gateway sesuai dengan yang kita buat juga. Lalu kita isi servernya, kita isi IP-nya sesuai dengan yang kita tulis tadi, dan gateway-nya juga. Pastikan semuanya ini sudah terisi IP dan gateway-nya sesuai gerbangnya masing-masing ya teman-teman semuanya. Jika komputer klien dan server sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya kita akan mengubah hostname. Klik routernya, pilih menu GUI, ketik ENA, lalu kita ketik confter, terus kita enter, lalu ketik hostname. Saya isi dengan nama saya, Zuita, terus di enter, lalu itu ketik client console 0, lalu enter. Selanjutnya password. Di sini saya buat passwordnya Juita123 saja biar mudah diingat gitu. Terus enter, lalu ketik login, ketik exit selanjutnya. Terus di sini kita akan ketik enable secret, sama masukin password yang udah tadi kita buat. Kita masukin Zuita123. Lalu enter. Setelah itu kita ketik service password garis penghubung encryption. Jika sudah diketik seperti itu, kita enterkan. Selanjutnya kita buat banner MOTD-nya agar kita buat kata-kata, terus kita enter. Lakukan berulang di setiap router. Kan tadi router pertama udah, terus selanjutnya ini router kedua, dan kalau sudah router kedua, router ketiganya. Di sini saya akan cepatkan saja karena langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya kita buat. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router di gerbang pertama. Yang pertama klik dulu routernya, setelah itu ketik INT, kita lihat dia fast Ethernet berapa. Nah, di situ ternyata fast Ethernet 1/0. Kita ketik 1/0 terus enter. Lalu kita ketik IP address. Nah, itu di gerbang itu IP-nya 192.168.3.1. Lalu selanjutnya 255.255.255.0. Enter. Selanjutnya ketik no shutdown atau no SH juga bisa. Lalu kita ketik exit. Setelah itu kita enter. Di sini saya cepatkan saja karena langkah selanjutnya itu sama seperti sebelumnya. Jangan lupa untuk sesuaikan IP gateway-nya dan fast Ethernet-nya. Jangan sampai salah agar jaringan tersebut dapat terhubung. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router ke router. Tadi kan ke bawah, sekarang kita ke samping gitu, ke sebelah kanannya. Itu kita sesuaikan fast Ethernet dan IP-nya. Di sini caranya sama seperti yang sebelumnya kita buat. Jadi kita cepatkan saja. Selanjutnya, jika semua kabel sudah berwarna hijau atau sudah terhubung, di sini kita akan melakukan routing statik. Perintah untuk melakukan routing statik yaitu jika masih di user mode, ketik perintah enable, enter. Setelah itu ketik perintah configure, enter. Setelah itu jika sudah di config, kita ketik perintah IP root dan masukkan IP yang tidak terhubung, dan FA-nya juga jangan lupa dimasukkan.
Jika sudah, selanjutnya kita ke routing static router selanjutnya. Ini kita buat sama seperti tadi perintahnya, tapi ini kita sudah di perintah config, jadi kita langsung ketik IP root dan masukkan IP yang tidak terhubung. Mungkin di sini saya cepatkan saja karena mungkin kalian semua juga sudah paham. Sama seperti sebelumnya, router yang ketiga ini juga kita routing static. Sama perintahnya seperti yang tadi, dan kita masukkan IP yang tidak terhubung. Selanjutnya di sini kita akan membuat backup config via TFTP. Karena perintahnya privilege, maka kita ketik exit, lalu kita ketik enter. Nah, di sini kita udah di menu privilege, kita ketik perintah copy running garis penghubung config spasi TFTP. Enter. Setelah itu di situ ada perintah, dia meminta IP address servernya. Nah, di situ kita ketikkan IP servernya. Tadi udah kita buat IP servernya. Nah, itu dia IP servernya 192.168.3.3. Jika sudah kita buat, kita enter. Selanjutnya di situ dia akan meminta file name backup-annya. Nah, di situ kita mau ketik apa? Di sini saya akan ketik nama saya, Zuita Backup. Itu disambung semua tanpa ada spasi ya, teman-teman. Enter. Lalu kita tunggu sebentar. Kalau tampilannya sudah seperti ini, maka otomatis sudah terbackup. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router selanjutnya. Jika semua router sudah dibuat backup-annya, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menyimpan dengan mengetik perintah wrmem yang ada di mode privilege. Tapi sebelumnya di sini saya akan masukkan password yang udah saya buat tadi. Jika sudah di mode privilege, kalian ketik perintah wrmem, enter. Selanjutnya ketik perintah show running config. Nah, di sini enterkan saja sampai selesai, sampai dia ke mode privilege. Lakukan hal yang sama di router selanjutnya, yaitu dengan perintah wrmem dan show running config. Di sini saya cepatkan saja karena perintahnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita tes kirim email apakah sukses atau tidak, dan ternyata udah successful ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan melihat file backup di masing-masing server, apakah sudah ada file backup-nya atau tidak. Di sini saya cek di server pertama. Nah, di situ sudah ada nama saya, Zuita Backup, dan kita lihat di server kedua, service TFTP. Di situ kita cari Hinata Backup dan ternyata sudah ada Hinata Backup di situ. Sekarang kita coba lihat di server ketiga, service TFTP. Kita cari Prasetya Backup. Nah, ternyata di situ juga sudah ada Prasetya Backup. Nah, jadi sekian video tutorial dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.